Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang memberikan kita hidayah untuk menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan kelak nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah perbuatan dalam bentuk menyebarkan berita atau memberikan komentar terhadap perbuatan orang lain atau postingan orang lain, dan aneka perbuatan yang lainnya yang kita lakukan di dunia maya. Karena kesadaran inilah kita menghendaki jangan sampai Facebook yang kita punya, akun Twitter, Instagram, atau akun apapun yang kita punya di media sosial menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu panitia mengambil tema fitnah media sosial. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna kata fitnah. Fitnah secara bahasa memiliki banyak makna, dan secara istilah adalah semua kondisi yang bisa menyebabkan iman seorang hamba itu berkurang. Secara istilah makna fitnah adalah semua keadaan dan kondisi yang bisa menyebabkan iman seorang hamba menjadi berkurang. Karena itu bagian dari doa Nabi SAW, beliau memohon kepada Allah agar andai ketika beliau dicabut oleh Allah nyawanya dalam kondisi terbebas dari fitnah, sebagaimana disebutkan dalam doa riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, kemudahan untuk melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan kemudahan untuk meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan semangat untuk mencintai orang miskin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah, dan jika engkau menghendaki untuk menimpakan fitnah di antara hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak mendapatkan fitnah itu. Artinya kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita wafat, kita dalam kondisi selamat imannya, tidak terkurangi disebabkan karena keberadaan fitnah. Dan setiap hamba pasti dia akan mendapatkan fitnah, baik mukmin maupun kafir. Karena siapapun yang hidup di alam raya ini, dia menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Sehingga antara satu manusia dengan manusia yang lain itu berpotensi menjadi sumber fitnah.
laki-laki sumber fitnah bagi wanita, wanita juga sebaliknya sumber fitnah bagi laki-laki. Orang kaya menjadi sumber fitnah bagi yang miskin, orang miskin juga sumber fitnah bagi yang kaya. Seorang ustadz sumber fitnah bagi jamaahnya, jamaah juga sumber fitnah bagi ustadznya. Sehingga antara satu dengan yang lain, antara seorang hamba dengan hamba yang lain, mereka menjadi sumber fitnah. Anak dengan orang tua menjadi sumber fitnah, orang tua juga sumber fitnah bagi anak, dan seterusnya. Dan itu bagian dari realita kehidupan. Karena itulah keberadaan orang kafir menjadi sumber fitnah bagi muslim. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam pernah berdoa kepada Allah, wala taj'alna fitnatal lilladzina kafaru. Janganlah engkau jadikan kami ya Allah sebagai fitnah bagi orang kafir. Sehingga orang kafir fitnah bagi mukmin, mukmin juga sumber fitnah bagi orang kafir. Dan itulah fitnah yang sifatnya umum, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Artinya, siapapun yang hidup pasti dia akan diuji dengan keberadaan makhluk yang lain yang ada di lingkungannya. Dan itu bagian dari realita kehidupan manusia. Kemudian secara khusus ada fitnah yang diberikan oleh Allah bagi mukmin untuk menguji sejauh mana kekuatan imannya, sehingga siapa yang berhasil maka imannya akan semakin bertambah, dan sebaliknya siapa yang gagal imannya akan berkurang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengaku beriman sementara mereka tidak difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah memfitnah, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Ta'ala mengetahui siapakah orang yang jujur pengakuan imannya dan siapa yang berdusta dalam pengakuan imannya. Dan itu fitnah dalam makna yang lebih sempit, yaitu fitnah dalam bentuk ujian kehidupan yang Allah berikan bagi mukmin untuk menjadi bukti siapakah orang yang sukses dalam beriman dan siapakah yang gagal dalam beriman. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, dari apa yang kita sampaikan ini, maka fitnah kehidupan itu ada dua. Yang pertama, fitnah bima'nal am, fitnah dalam arti umum. Pengertiannya adalah semua bentuk ujian hidup yang dialami oleh hamba. Dan itu Allah berikan baik bagi mukmin maupun kafir, sehingga semua manusia menjadi sumber fitnah di sekitar kita. Orang tua kita menjadi fitnah bagi kita, kita juga menjadi sumber fitnah bagi orang tua kita. Istri menjadi potensi fitnah bagi suaminya, suami juga potensi fitnah bagi istrinya. Kemudian tetangga menjadi sumber fitnah bagi kita, kita juga menjadi potensi fitnah bagi tetangga kita. Dan ini Allah tegaskan di surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku menjadikan sebagian kalian menjadi potensi fitnah bagi sebagian yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Termasuk juga keberadaan media dan fasilitas hidup yang kita punya, sehingga harta bisa menjadi sumber fitnah bagi pemiliknya. Dan itu dialami oleh siapa? Mukmin maupun kafir. Maka orang kafir bisa menjadi semakin kafir disebabkan karena hartanya, sebagaimana orang mukmin bisa berkurang imannya disebabkan karena hartanya.
Sehingga fitnah seperti ini dialami oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala, baik mukmin maupun kafir. Kemudian fitnah dalam arti yang lebih sempit, yaitu ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk melihat sejauh mana tingkat keteguhan mereka dalam memegang imannya. Sehingga siapa yang sukses, maka imannya akan semakin naik, dan sebaliknya orang yang gagal, imannya akan berkurang. Karena fitnah ini bagian dari kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berusaha menyelamatkan diri masing-masing, sehingga semakin selamat makin bagus. Dan bentuk usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana dalam doa riwayat Imam Ahmad yang tadi kita baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. May yahfaz, yang sudah hafal angkat tangan. Fadhal. Belum? Silahkan. Belum hafal? Tayyib. Ada yang sudah hafal? Diulang, silahkan. Sudah hafal? Belum? Masya Allah. Yang sudah hafal silahkan diulang. Kurang semangat ya? Mana? Panitia ngasih hadiah apa ini? Baik. Mau ditulis? Tayyib. Allahumma inni as'aluka. Masya Allah, Masya Allah. Nulis Arab dari kiri Pak? Hah? Di Maba nulis Arabnya dari kiri ya? Masya Allah. Saya aja nggak bisa Pak. Mantap ya. Tidak apa-apa, yang penting suaranya sama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Baik, bisa diulang? Allahumma inni as'aluka. Alhamdulillah. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni. Wa idza, apa lanjutannya? Aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Faqbidni ilaika ghaira maftun. Ada yang bisa ngulang? Baik. Silakan. Tafadhal. Allahumma inni fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Tayyib. Nanti kalau yang belum hafal bisa cari di Google ya. Insyaallah ketemu. Tayyib. Nanti barangkali tulisannya salah disesuaikan dengan yang ada di Google. Dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah
Kalaupun masyarakat itu ditimpa fitnah, maka kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi selamat dari fitnah. Dan orang ketika meninggal dalam kondisi selamat dari fitnah, Masya Allah, itu bagian dari nikmat besar. Sehingga imannya menjadi iman yang utuh, tidak berkurang, disebabkan karena gencarnya fitnah yang ada di tengah masyarakat. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan beberapa fitnah yang ada di medsos. Fitnah yang pertama yang saya sebutkan di sini hanya sebagian, dan itu menurut catatan saya sangat berbahaya. Yang pertama adalah menyebarkan hadis palsu. Menyebarkan hadis palsu. Dan betapa mudahnya orang di zaman sekarang menyebarkan hadis yang tidak bersanad alias palsu, dengan hanya sekali tombol share banyak orang yang membaca, padahal itu adalah hadis yang palsu. Baik, walhamdulillah secara umum teman-teman yang sudah kenal sunnah, yang sudah ngaji, kesadaran untuk waspada terhadap masalah hadis palsu lebih tinggi dibandingkan masyarakat awam. Padahal sekarang orang yang membuat hadis palsu itu tidak malu-malu, mereka ngasih dalam kurung HR Bukhari. Bapak Ibu ketika membaca seperti itu kan kita nggak bisa ngecek, wong saya nggak punya Sahih Bukhari. Sehingga taunya pokoknya ada hadis bunyinya kayak gini, dalam kurung HR Bukhari. Kalau kita periksa di Sahih Bukhari, kita nggak punya kitabnya. Pak, saya mau buka Maktabah Syamilah, nggak ngerti cara makainya. Tanya ke ustadz juga belum tentu langsung dijawab. Sementara kita membaca, wah ini hadisnya kok bagus banget. Akhirnya ada semangat untuk segera membagikan, pengen memberitahu ke orang lain. Apalagi di grup ini belum ada yang ngasih tahu hadis ini. Padahal itu berbahaya jamaah. Baik, memang ada dua amal yang berbeda antara membuat hadis palsu dengan membagikan hadis palsu. Mana yang lebih besar dosanya? Mana yang lebih besar? Yang pertama atau kedua? Yang pertama lebih besar. Nabi SAW memberikan ancaman untuk orang yang membuat hadis palsu. Beliau mengatakan, barang siapa yang secara sengaja, man kadzdzaba anni bihaditsin, barang siapa yang dia membuat berdusta atas namaku, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Sehingga dia dikasih ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Sedang akan menyebarkan hadis palsu, dosanya lebih ringan. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kalau yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini salah satu di antara contoh hadis mutawatir. Untuk yang kedua yaitu menyebarkan hadis palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadziban fahuwa ahadul kadzibain." Rawahu Muslim fil muqaddimah. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, yura annahu kadzibun, yang menurut dia hadis itu adalah hadis dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia menjadi salah satu di antara pendusta. Dia menjadi salah satu dari dua pendusta.
Pendusta yang pertama adalah yang membuat, pendusta yang kedua dia yang menyebarkan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan berdusta ketika orang turut serta dalam menyebarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau memberikan peringatan yang sangat keras. Innal kadhibata alayya laisa ka kadhibatin alaikum. Berdusta atas namaku itu bulan Rajab, maka akan diampuni dosanya. Belakangan lagi muncul, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Muharram maka akan diampuni dosanya. Sehingga yang membuat hadis itu cukup ganti nama bulannya. Wah iki nek dibarno wae dadi rolas Pak hadisnya. Padahal aslinya itu satu teks, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, ba'adallahu wajhahu anin niran, maka wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari neraka dengan bergembira datangnya bulan Ramadan. Dan ini hadis dusta. Lalu oleh si pembuat hadis setelah datangnya WA, nama Ramadannya diganti dengan bulan yang lain, redaksinya sama. Termasuk juga yang anjuran untuk bermaaf-maafan, itu redaksinya diganti Pak. Umumnya yang kita kenal bulan apa Pak? Ramadan, diganti dengan Rajab. Saya pernah baca itu bulan Rajab. Masya Allah, ini tega banget nih buat hadis. Dan dia nggak malu-malu dalam kurung HR Turmudi. Orang awam ketika baca itu, dia kan nggak bisa ngecek ini betul nggak ada di Sunan Tirmidzi. Kadang bahkan nggak malu-malu HR Bukhari. Dan orang awam nggak bisa ngecek ini benar nggak ada di Sahih Bukhari. Tayyib. Maka kita perlu waspada, jangan mudah untuk kemudian nge-share hadis seperti ini. Tanyakan dulu kepada para asatidah yang paham, agar kita tidak termasuk di antara orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu pendusta. Yang kedua adalah menyebarkan berita dusta. Menyebarkan berita dusta dosa besar. Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi beliau melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang aneh, dan di antara yang beliau saksikan adalah aneka hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan beberapa pelanggaran berat. Di antaranya orang yang berenang di sungai darah. Kemudian ada orang yang dijungkir ya, dalam kondisi dicantoli kencetan. Tahu kencetan Pak? Orang kalau jualan sate itu paha kambing kan dijungkir. Nah itu ditusuk bagian apa? Kencetannya. Kemudian mulutnya dirobek sampai belakang. Tasilu fihi dam, mengalirkan darah yang deras. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah orang itu? Nabi SAW kemudian diberitahu, haula'i qaumun alladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Mereka adalah sekelompok orang yang mereka sudah berbuka sebelum waktunya berbuka, artinya enggak puasa, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Lalu Nabi SAW juga menyampaikan, beliau melihat kejadian, ada orang yang dia tidur dalam kondisi tengkurap, kemudian kepalanya dikepruk dengan batu oleh orang lain yang berdiri di sampingnya sampai kepalanya pecah, lalu batu itu gelinding, dikejar sama orang yang mukul tadi. Setelah dapat balik, kepalanya sudah kembali, kepala orang yang tadi dipecah sudah kembali utuh, lalu dipecah lagi berkali-kali seperti itu, illa ayyasha Allah, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawa beliau, malaikat itu memberikan jawaban untuk orang yang hukumannya seperti ini, humul ladzina yakhrujuna min baitihim fayakdzibuna kadzibatan tsumma tantashiru fil afaq. Dia adalah orang yang membuat kedustaan, kemudian dia sebarkan kedustaan itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu kalau di masa silam susah, di masa sekarang gampang Pak, tinggal naruh di Facebook,
yang berada di belahan bumi 180 derajat dari kita di Amerika, mereka bisa baca nggak? Bisa. Sehingga untuk bisa menyebarkan kedustaan yang menyeluruh ke seluruh penjuru dunia di zaman sekarang sangat mudah. Kalau dulu yang bisa melakukan seperti ini hanya mereka yang punya mimbar, tokoh-tokoh besar yang dia dianggap sebagai pimpinan masyarakat, sehingga dia menyebarkan kedustaan di masyarakat melalui mimbar. Kalau di zaman sekarang masyarakat awam sekalipun bisa melakukannya. Sehingga kalau dulu orang mau menyebarkan kedustaan, terutama orang-orang Syiah, mereka itu harus melalui proses yang panjang sampai bisa menguasai mimbar negara, barulah mereka bisa sebarkan itu. Kemudian nanti ketok tular dari mulut ke mulut, ya. MLM, mulut lewat mulut, sampai akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan itu prosesnya lama. Sehingga Syiah berkembang, ketika mereka menyebarkan kedustaan, itu prosesnya lama. Lebih cepat orang awam di zaman sekarang. Makanya waspada. Dosa besar ketika orang membuat berita dusta, lalu dia taruh di media sosial, kemudian tersebar kemana-mana. Karena semacam ini mendapatkan hukuman sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Nabi SAW dalam mimpi beliau. Dan aneka hukuman itu dijelaskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah ta'ala, bahwasanya mimpi Nabi SAW ini bercerita tentang azab di alam kubur. Orang yang berenang di sungai darah, ini hukuman bagi siapa? Bagi siapa? Pemakan riba. Kemudian ada orang yang dia dibakar di cerobong, kemudian saat cerobong itu mengeluarkan api, mereka pun berlomba-lomba untuk naik, padahal bagian atasnya itu sempit. Mereka adalah para pezina. Nah, salah satunya tadi, ada orang yang dikepruk kepalanya sampai pecah, batunya gelinding, dikejar, ketika dapat balik lagi, kepalanya balik utuh, dipecah lagi berkali-kali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan itu adalah hukuman bagi orang yang menyebarkan kedustaan hatta tantashira fil afaq, sampai tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan di zaman kita begitu mudah orang melakukan seperti ini. Karena itu hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan berita. Selanjutnya, berita yang benar, apakah boleh bagi kita untuk kemudian langsung menyebarkannya? Apakah boleh bagi kita untuk langsung menyebarkannya? Tidak. Kenapa? Lihat dulu pengaruhnya. Kalau ini memberikan pengaruh yang buruk, maka sebaiknya diapakan? Ditahan, gak usah disebarkan. Meskipun kita tahu, tapi ini kan benar. Saya nggak bohong, saya melihat langsung kejadian. Saya mendengar dari sumbernya. Betul, itu berita yang benar. Cuman nanti kalau kau sebarkan berita ini, bisa memberikan dampak buruk di masyarakat. Nabi SAW, beliau mengetahui daftar orang munafik yang ada di mana? Madinah. Apakah beliau sebarkan di tengah masyarakat? Tidak. Tetap beliau rahasiakan itu sampai beliau wafat. Dan tidak ada orang yang mendapatkan informasi tentang ini kecuali satu orang. Siapakah beliau? Hudzaifah ibnul Yaman. Sehingga Hudzaifah digelari dengan gelar apa? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah daftar orang munafik di Madinah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau letakkan amanah itu kepada satu orang. Cukup satu orang ini yang mengemban. Yang lain nggak boleh tahu. Itu salah satu di antara bentuk pendidikan kepada kita umat beliau, agar berita yang benar jangan mudah untuk disebarkan. Dan sampai Hudzaifah wafat, tidak ada satupun sahabat yang tahu. Akhirnya ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu sebagai satu-satunya orang yang tahu daftar orang munafik, ini dijadikan oleh sahabat indikator. Kalau ada orang yang meninggal di Madinah, apakah dia boleh disolati ataukah tidak? Indikatornya siapa? Hudzaifah. Hudzaifah kalau berada di Madinah tidak sedang safar,
lalu ada orang meninggal, ternyata Hudzaifah nggak ikut layat, nggak nyolati jenazahnya, maka indikasi bahwasanya ini adalah orang munafik. Tapi nggak pakai rame-rame jamaah. Tidak kemudian diumumkan si munafik, karena nanti bikin gempar di masyarakat, sehingga sifatnya rahasia. Tapi masyarakat tahu kalau Hudzaifah nggak ikut hadir nyolati, padahal Hudzaifah tidak sedang safar, ini indikasi bahwasanya orang ini adalah munafik. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Hal yang sama juga terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi oleh Nabi SAW beberapa hadis. Yang hadis itu berbicara tentang fitnah kota Madinah dan fitnah yang ada di kalangan kaum muslimin. Tapi beliau radhiyallahu anhu tidak menceritakan hadis ini dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitu ya'aini minal hadis." Aku diberi oleh Rasulullah SAW 2 bejana hadis. Wi'aun qad a'taituhu ilaikum. 1 bejana sudah saya berikan kepada kalian. Dan itu jumlahnya sekitar 5.000 hadis. Sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya. Dan 1 bejana lagi dirahasiakan oleh Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan, andaikan aku sampaikan ini, niscaya kepalaku akan dipenggal oleh orang. Dan hadis yang kedua ini, yang tidak diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau simpan sampai beliau meninggal dunia. Gak ada satupun orang yang tahu kecuali beliau sampai beliau wafat. Lupa, apakah itu tidak termasuk menyembunyikan ilmu? Kalau disebut menyembunyikan ilmu, betul. Tapi ini tidak dibutuhkan oleh orang. Sehingga kalaupun orang tidak tahu, itu tidak mempengaruhi nilai dari agamanya, tidak menambah iman dan tidak mengurangi iman. Karena ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba adalah ilmu yang bisa menambah iman. Sehingga kalaupun ini tidak diketahui oleh seorang mukmin, itu tidak menambah imannya juga tidak mengurangi imannya, maka lebih baik tidak disampaikan. Dan hadis yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah hadis yang berkaitan dengan tadi, fitnah di tengah kaum muslimin. Nanti si A akan membunuh si B, si C akan berperang dengan si D. Nanti akan terjadi perebutan kekuasaan antara bani ini dengan bani ini. Nanti bani ini akan berantem dengan bani ini, dan begitu seterusnya. Kita tahu dan kita tidak tahu, tambah iman atau tidak? Enggak bertambah. Tapi kalau itu disampaikan oleh Abu Hurairah, bisa menimbulkan chaos di masyarakat. Mungkin akhirnya ada bani yang nggak terima. Duh, kamu kok nuduh-nuduh kami baik-baik saja, kok disebut sebagai bani yang nanti mau mendolimi yang ini. Dan itu kekhawatiran Abu Hurairah bisa menyebabkan geger di masyarakat. Makanya sebagai upaya untuk tetap memperhatikan ya, dan mempertahankan stabilitas masyarakat agar mereka tetap tenang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menyampaikan seperti ini. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang memilih diam, tidak komentar, tidak menyebarkan berita, bisa jadi itu pilihan yang lebih baik dibandingkan ketika kita menyebarkan berita. Karena sesuatu itu kalau sudah kita lepas, susah untuk ditarik jamaah. Termasuk diantaranya adalah dalam masalah menyampaikan berita. Selanjutnya, fitnah berikutnya adalah fitnah masalah komentar. Komentar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadi titik yang sensitif antara satu hamba dengan hamba yang lain. Sehingga kadang orang menjadi bermusuhan gara-gara apa? Komentar. Baik komentar itu kita sampaikan untuk misalnya status teman atau masyarakat yang lain, atau komentar yang kita taruh ketika kita nonton video. Jadilah orang yang penyabar, jadilah pemirsa yang sabar, gitu ya. Ini video Ustadz kok sudah ada iklannya, kenapa ini tidak bertanggung jawab, ini nanti dulu, sabar dulu. Sehingga sudah langsung nggak sabar pengen komentar, padahal dia nggak tahu latar belakangnya.
Baru kemudian setelah diberitahu ini di luar sepengetahuan pemilik channel, nah, dia baru, oh minta maaf kemarin saya sudah komentar pedes seperti ini. Sudah kadung sakit hati mas yang punya channel. Dan bisa jadi kalau sudah sakit hati hubungannya jadi nggak nyaman. Makanya terkadang kita perlu bersabar, jangan menjadi orang yang gampang komentar. Karena kalau kemudian komentar itu kita sampaikan sebelum kita tahu latar belakangnya, sebelum kita tahu detailnya, bisa jadi menimbulkan masalah antara seseorang dengan orang yang lain. Jadi hubungannya tidak seakur semula. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat, kalau kalian melihat ada teman kalian melakukan pelanggaran tertentu yang itu tidak berkaitan dengan masyarakat secara umum, maka jangan laporkan ke aku. Jangan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ya Rasulullah, tadi saya melihat si A itu melakukan seperti ini. Padahal itu sifatnya maksiat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat, tidak ada hubungannya dengan masalah sengketa. Nabi SAW minta jangan dilaporkan kepada beliau. Kenapa? Karena beliau ingin ketika ketemu orang lain dalam kondisi munsyarihas sadr, dalam kondisi dada itu lapang, sehingga ketemu yang lain nyaman. Tapi kalau beliau sudah pernah mendengar si A itu punya masalah sama si B, si A itu punya sifat seperti ini, si C punya kayak gini, ini kayak gini kayak gini, kita ketemu nyaman nggak? Nggak nyaman. Meskipun informasi tentang A, B, C itu kita dapatkan dari Z di urutan yang terakhir, tapi karena kita sudah dapat informasi, begitu ketemu si A, oh kue ini tahu ngene ya, meskipun kita nggak ngomong, tapi ketemu sudah nggak nyaman. Makanya Nabi SAW meminta kepada para sahabat, kalau kalian melihat ada situasi yang nggak nyaman terhadap saudara kalian, jangan dilaporkan kepada beliau SAW. Dan itu kita jadikan sebagai bagian dari prinsip. Orang kalau sudah pernah mengetahui ada aib borok orang lain, meskipun cuma satu, Pak, ketemu itu sudah nggak nyaman. Bukan melihat langsung, Pak, mendengar dari orang lain saja, itu sudah nggak nyaman. Apalagi ketika melihat langsung. Makanya bagian dari adab ketika kita memergoki orang lain sedang melakukan perbuatan maksiat dan dia melakukan perubahan, maka yang kita lakukan apa? Pura-pura nggak tahu. Misalnya ya, Anda sedang lewat di sebuah lorong jalan, tiba-tiba ketemu sama teman satu kajian. Ini biasanya ngaji bareng di maba. Ketemu dia dalam kondisi megang rokok. Nah, gitu ya. Padahal kita tahu orang ini kayaknya, wah, kalau melihat jenggotnya aja nggak mungkin dia ngerokok. Ya. Baru lihat jenggotnya aja nggak mungkin dia ngerokok. Begitu dia lihat kita, dia itu berusaha untuk menyembunyikan rokoknya. Kita yang lihat sebaiknya gimana? Tokno rokokmu, gini. Kita bagi hasil. Atau sebaiknya kita pura-pura nggak ngerti, pilih sikap yang kedua. Tujuannya apa? Menjaga hubungan baik, biar dia dengan kita ketika ketemu, baik di kajian maupun di tempat yang lain, suasana dadanya masih lapang, nyaman kita, karena kita tidak tahu masalah dia. Tapi kalau kita tahu dan dia tahu, dia itu ngerti kalau kita melihat dia dalam kondisi sedang bermasalah. Mungkin ketika ketemu sudah jaga jarak. Akhirnya saat kajian, duh kok sudah nggak muncul lagi? Izin Pak, gara-gara kemarin jenengan pergoki dia ngerokok. Atau kalaupun ketemu, dia mungkin cari tempat yang mojok gitu ya. Ya, biasanya yang mojok itu khawatir nanti tidak kepergok yang pojoknya. Khawatir, kenapa? Karena sudah pernah melihat dia bermasalah. Itu jamaah kalau dalam dunia nyata. Di dunia maya situasi yang sama sangat mungkin terjadi. Sehingga Anda ketika membuat sebuah postingan, atau ada seorang ustadz
yang menyampaikan sesuatu kemudian keliru, lalu kita membuat kritikan di tempat umum dan sang ustadz juga nonton. Wah, akhirnya ketika ketemu pasti nggak nyaman. Jaga hubungan baik sesama muslim agar ketika kita keluar rumah dalam kondisi munsyarihas sadr, dengan cara hindari menyudutkan orang lain di muka umum. Tayyib. Kemudian sebagai pengumuman, pertanyaan kajian bisa disampaikan bagi yang pemirsa yang menonton di televisi, bisa disampaikan melalui nomor 0856 287 5115. Oh, keliru ya. Salah, ini pemirsanya. Baik, tolong jangan dicatat nomor tadi ya. Tayyib. Itu jamaah sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, dan waktu kita masih ada 10 menit. Panitia menyediakan waktu untuk tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum melihat televisi? Sama dengan melihat Google, sama juga dengan melihat YouTube. Semua itu adalah media. Dan media yang ada di dunia ini campur-campur. Antara yang baik dengan yang buruk, dominan mana, Pak? Dominan yang buruk. Kadang saya berpikir seperti ini. Alhamdulillah, yang punya Google, yang punya YouTube, yang punya Facebook, Twitter maupun yang lainnya, itu bukan seorang muslim. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang namanya media sosial, ketika dia sudah dibuka untuk umum, maka siapapun berhak untuk mengakses dan siapapun berhak untuk menaruh apapun yang dia inginkan di situ. Sehingga andaikan media-media ini milik muslim, betapa besar dosa pemiliknya. Betapa besar dosa pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan pemilik media-media yang merajai dunia semuanya kafir. Mulai dari Google, Facebook, Twitter, IG, yang muncul baru apa? TikTok, terus apa lagi? Snack video, apa lagi, Pak? Meskipun nggak download ya, Anda kan nggak download ya? Download nggak, Pak? Enggak ya. Cuman tahu iklannya saja ya. Dan aneka media-media yang baru. Alhamdulillah itu rata-rata milik non-muslim. Coba Anda bayangkan, andaikan itu milik muslim, betapa besar dosa orang ini. Dan tidak mungkin terus dia filter terus tiap hari, tidak mungkin, capek Pak itu, Pak. Sehingga misalnya kelihatan aurat langsung di-ban, itu tidak mungkin, Pak. Gagal nanti Anda jadi media sosial. Karena umumnya yang namanya pengguna adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Islam secara baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang secara umum lebih banyak kotorannya. Karena itulah sebagian ulama, seingat saya ini pernah disampaikan oleh Syekh Usama Al-Qusi, hafizahullah ta'ala, beliau dari Mesir. Ketika beliau ditanya tentang internet, beliau mengatakan yang namanya internet itu kal mirhat, seperti toilet. Dan kita ke toilet waktu kapan, Pak? Waktu kapan? Kalau lagi butuh. Jenengan pusing, kemudian pengen ngaso, kira-kira masuk mana? Tidak mungkin toilet. Atau Anda misalnya pusing, saya pengen cari inspirasi, kira-kira kemana, Pak? Bukan ke toilet, kecuali orang yang mentalnya agak jatuh ya, golek rokok mlebu toilet, nah itu sudah nggak normal memang secara mental. Kita akan cari tempat yang nyaman, mungkin ke sawah lihat hijau-hijauan, atau ke warung atau yang lainnya. Karena itu pada asalnya yang namanya televisi, kemudian YouTube atau media sosial yang lainnya, hukum asalnya itu hanya sebatas media. Dan secara umum kalau kita lihat realita di lapangan, media-media seperti ini kotorannya lebih banyak dibandingkan yang bersih. Sehingga silahkan Anda berkunjung, namun dengan ketentuan di posisi saat kita membutuhkan. Kalau nggak butuh, sebaiknya jangan. Dan biasanya orang itu
punya kecenderungan untuk nyasar kemana-mana gara-gara apa? Dia itu dalam kondisi nganggur, ya, sambil rebahan, terus lihat HP, gitu kan? Lihat yang pertama kayaknya nggak ada masalah, nanti tiba-tiba nyasar kemana? Kok ada link seperti ini? Nah, itu sudah pengen kepo untuk ngapain, Mbak? Dipencet. Makanya sebaiknya kalau dalam waktu nganggur, kita kalau tidak butuh dengan HP ya, kita taruh HP, sudah lepaskan saja. Matikan internet, kita taruh. Anda misalnya sudah capek baca Quran, atau capek ibadah, atau dalam kondisi mau tidur tapi belum bisa tidur, ya, kelimbung-kelimbung di kasur, sebaiknya kita taruh itu, kita jauhkan. Insya Allah dalam rangka untuk menjaga diri kita agar jangan sampai menjerumus ke dalam yang lebih bermasalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, saya seorang pemandu wisata. Kadang saya sering diberi tips oleh penjual oleh-oleh ketika rombongan berbelanja di satu tempat oleh-oleh. Halalkah ini? Pertama, jika Anda adalah karyawan perusahaan, sehingga ada perusahaan guide, kemudian Anda sebagai salah satu karyawannya, terus ada klien, kemudian Anda antar ke titik-titik tertentu termasuk ke pusat oleh-oleh, maka tips di sini hukumnya terlarang bagi Anda untuk Anda terima karena Anda karyawan. Yang kedua, jika Anda adalah guide freelancer yang tidak terikat dengan perusahaan apapun, kemudian Anda dikasih tips oleh pemilik toko oleh-oleh, apakah boleh diterima? Di situ ada dua rincian. Pertama, jika Anda arahkan ke toko itu, ya, Anda arahkan ke tempat oleh-oleh itu karena perjanjian. Mas, nanti kalau ada tamu tolong bawa ke sini ya, nanti saya kasih persenan sekian. Hukum asalnya tidak boleh, karena berarti Anda melanggar prinsip amanah. Bentuk amanahnya apa? Namanya tamu ini seharusnya dia diarahkan ke tempat yang paling maslahat bagi tamu. Yang paling maslahat bagi tamu apa? Oh, pusat oleh-olehnya lebih murah, barangnya bagus. Nah, kadang kan supir seperti itu, dia sudah mengadakan perjanjian dengan pemilik pusat-pusat oleh-oleh itu. Akhirnya tamunya diarahkan ke satu titik, di situ mahal. Kalau nggak mahal, barangnya nggak berkualitas, sehingga dia tidak menjaga amanah. Akibatnya saingan dengan toko-toko yang lain. Tapi kalau nggak ada perjanjian, kemudian sewaktu Anda mampir di situ dan sifatnya hanya kebetulan, lalu Anda dikasih tips, insya Allah boleh diterima selama Anda tidak terikat dengan Anda bukan karyawan. Berapa menit lagi? Cukup? Sudah masuk maghrib? 1 menit lagi. Baik, 1 menit lagi, silahkan dimanfaatkan untuk berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.